Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan. Okay, let's go. Guna memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Politik Islam, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai salah satu tokoh pemikiran politik Islam di Indonesia. Kalau kita berbicara tokoh yang paling kompleks dalam sejarah modern Indonesia, siapa sih yang langsung kepikiran? Untuk banyak orang, pasti jawabannya satu, yaitu Abdurrahman Wahid, atau yang biasa kita kenal dengan Gus Dur. Kenapa demikian? Ya, karena beliau ini benar-benar sebuah paradoks yang berjalan. Dan hari ini kita akan coba bedah semua paradoks tersebut. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Coba deh bayangin gambar ini. Di satu sisi, kita punya Gus Dur sang kiai, pemimpin puluhan juta warga NU. Figur yang karismatik banget, dianggap kayak wali. Dunianya itu dunia sarung, dunia pesantren, tradisi yang kental. Tapi coba geser pandangan kita. Di sisi lain yang sama, ini dia nih, Gus Dur sang demokrat liberal, juara pluralisme, pembela utama kaum minoritas, sosok intelektual publik yang modern banget. Nah, kan di sini nih pertanyaan besarnya muncul. Gimana ceritanya satu orang bisa jadi dua hal yang kelihatannya tabrakan gitu ya? Pemimpin organisasi Islam tradisionalis terbesar, kok bisa sekaligus jadi pahlawan bagi kaum liberal? Aneh kan? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, untuk bisa ngejawab itu, kita nggak bisa cuma ngelihat Gus Durnya saja. Kuncinya itu ada di zamannya. Kita harus mundur sedikit, kembali ke sebuah era yang sangat khas di Indonesia. Dunianya Orde Baru di bawah Soeharto. Coba kita lihat setting panggungnya nih. Jadi setelah tahun 66 yang penuh gejolak itu, Orde Baru punya satu fokus utama, pembangunan ekonomi, titik. Ideologi, itu dianggap bikin ribut aja. Terus tahun 71 muncul jurnal namanya Prisma. Ini semacam ya otaknya para teknokrat yang mau modernisasi Indonesia. Nah, di panggung inilah mulai tahun 75 muncul seorang pemain kunci baru, Gus Dur. Dan yang bikin Prisma ini unik di awal-awal itu semangat anti ideologinya. Bayangin aja, mereka tuh kayak tim insinyur. Mereka tuh nggak mau pusing-pusing debat soal negara ideal itu kayak apa. Nggak, fokus mereka itu ke gimana caranya bikin jembatan biar kokoh, gimana caranya bikin irigasi yang efisien. Semua serba teknis, pragmatis, yang penting jalan. Nah, disinilah Gus Dur mainin perannya yang super unik. Dia itu nggak kayak aktivis yang demo di luar pagar, nggak. Dia malah masuk langsung ke ruang mesinnya para teknokrat ini. Dan dari dalam, dia ngasih pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi nusuk banget. Oke, kita bangun gedung, kita bangun jalan, tapi manusianya mana? Perasaan manusianya gimana? Dan dari pertanyaan mendasar itu, lahirlah gagasan besar pertama Gus Dur. Sebuah ide yang jujur saja, waktu itu tuh mengguncang cara banyak orang berpikir. Apa itu idenya tentang Islam dan negara modern? Dengerin deh kutipan ini. Bayangin, di zaman ketika banyak kelompok Islam getol banget pengen bikin negara Islam, Gus Dur dengan santainya bilang, itu omong kosong. Wow, ini bukan cuma kontroversial, ini radikal pada masanya. Logikanya dia simpel aja. Al-Quran dan hadis itu bukan buku panduan teknis buat ngurusin birokrasi atau bank sentral. Jadi ya jangan dipaksain. Terus kalau bukan jadi cetak biru negara, lantas peran Islam itu apa dong? Nah, menurut Gus Dur, Islam itu blueprint atau ya buku manual buat negara. Bukan Islam itu lebih ke kompas moral, dia ngasih arah. Nilai-nilai universal kayak keadilan,
kasih sayang, kesetaraan. Nah, nilai-nilai inilah, roh inilah yang harusnya ditiupkan kepada badan negara, apapun bentuk negaranya. Dan disinilah letak jeniusnya. Ini poin kuncinya banget. Buat Gus Dur, sama sekali nggak ada pertentangan antara jadi seorang muslim yang soleh sama jadi seorang demokrat. Kenapa bisa? Ya, karena nilai-nilai inti demokrasi kayak keadilan, kebebasan, persamaan, itu juga kan inti dari ajaran Islam itu sendiri. Jadi bukan dua hal yang berbeda, tapi dua jalan yang menuju puncak yang sama. Nilai-nilai kemanusiaan universal, oke, itu gagasan pertama. Sekarang kita masuk ke gagasan Gus Dur yang kedua. Ini soal kritiknya terhadap cara Orde Baru membangun dan gimana dia nawarin visi yang sama sekali beda. Coba lihat deh perbandingan ini. Kontrasnya kelihatan banget. Di sebelah kiri itu modelnya negara, top down, dari atas ke bawah. Ibaratnya kayak air dari keran gedung tinggi langsung diguyur ke bawah. Dingin, teknis, dan nganggap tradisi yang ada di bawah itu ya cuma penghalang kemajuan. Sekarang lihat yang kanan. Ini visinya Gus Dur. Pembangunan itu dari bawah ke atas. Grassroots, tumbuh dari akar budaya. Kayak pohon yang kuat, tradisi itu bukan masalah. Justru itu sumber kekuatannya. Dan kalau kita ngomongin akar pohon tadi, puasanya di mana? Jawaban pesantren. Gini, coba bayangin, para teknokrat di Jakarta ngelihat pesantren itu kan sebagai simbol keterbelakangan. Sesuatu yang harus dimodernkan atau ditinggalkan. Gus Dur, wah, dia melihatnya 180 derajat beda. Buat dia, pesantren itu justru semacam Silicon Valley-nya masyarakat, pusat inovasi sosial dan spiritual, potensinya luar biasa. Jadi, intinya argumen Gus Dur itu sebenarnya kayak sebuah peringatan. Dia bilang, "Hey, pembangunan itu bakal gagal kalau kalian justru menyingkirkan budaya dan tradisi agama masyarakat." Ibaratnya, kamu mau bangun gedung pencakar langit super modern, tapi di atas tanah yang gak punya fondasi budaya yang kuat, ya tinggal tunggu ambruknya aja. Tradisi itu bukan puing-puing masa lalu, justru itu fondasi buat masa depan. Oke, kita sekarang punya semua kepingan puzzle-nya nih. Gagasan soal Islam dan negara, gagasan soal pembangunan dari bawah. Sekarang, ayo kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Gimana caranya kita mecahin paradoks Gus Dur ini? Caranya itu jujur, brilian banget. Ada 3 langkah metode Gus Dur ini. Dia ngomong bukan sebagai orang luar, tapi sebagai orang dalam. Dia pakai bahasa dan otoritas sebagai seorang kiai besar. Semua orang dengerin. Kedua, dari dalam tradisi itu, dia gali harta karunnya. Nilai-nilai universal kayak keadilan, toleransi, dan kemanusiaan. Nah, langkah ketiga ini yang paling jenius. Dia pakai otoritas tradisionalnya itu buat ngasih stempel halal ke ide-ide modern, kayak demokrasi dan pluralisme. Hasilnya, ide-ide yang tadinya dianggap asing, jadi bisa diterima oleh masyarakat luas. Jadi, apa jawaban dari teka-teki ini? Jawabannya adalah, paradoks itu sendiri bukan masalah. Justru paradoks itulah kejeniusannya. Itulah kekuatan supernya dia. Gus Dur itu bukan setengah tradisionalis, setengah liberal. Dia itu 100% keduanya. Dia dengan sadar dan sengaja berdiri di tengah, menjadi jembatan hidup yang menghubungkan dunia itu. Nah, kalimat ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Gus Dur itu pada dasarnya adalah seorang penerjemah yang ulung. Dia bisa ngambil ide-ide modern yang rumit, terus dia terjemahin nih ke dalam bahasa tradisional yang dipahami semua orang. Dan sebaliknya, pesan dia yang paling kuat itu simple. Kamu gak perlu kok ngebakar rumah lamamu cuma buat bangun rumah yang baru. Rumah lama itu bisa direnovasi, dipercantik, dan jadi rumah yang lebih kuat.
Pada akhirnya, kalau kita lihat lagi pemikiran Gus Dur, kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang rasanya relevan banget buat zaman sekarang. Di dunia yang makin hari makin terbelah, penuh dengan kami versus kalian, kaum tradisional versus kaum modernis, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang pemimpin yang mendedikasikan seluruh hidupnya bukan untuk membangun tembok pemisah, justru untuk membangun jembatan?